Untuk presentasi pertama, kita mulai dari pembahasan exercise. Yang pertama dari Izah untuk membahas presentasi exercise 4.6. Izin share screen, Pak. Nah, di exercise 4.6 ini kita disuruh untuk membuat jurnal untuk branch karena di soalnya itu terdapat jurnal untuk home office. Jadi di exercise 4.6 ini adalah untuk merecord payment of account payable. Jadi di jurnal branch-nya kita membuat jurnal trades account payable pada home office sebesar 10.000. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2005, ini kita disuruh untuk merecord collection of trades account receivable of branch di jurnal home office-nya. Maka di jurnal branch-nya kita akan membuat home office pada trades account receivable sebesar 6.000. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2005, di jurnal home office-nya kita merecord branch acquisition of equipment to cash. Jadi di jurnal branch-nya kita membuat home office pada cash besar 20.000. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Izah. Untuk selanjutnya kepada Dion untuk mempresentasikan exercise 4.7. Terima kasih, izin share screen, Pak. Ya, ini exercise 4.7. Kita diminta untuk mencatat jurnal home office dan branch-nya. Untuk yang A, home office transfer cash 5.000 dan inventory sebesar 10.000. Jurnal pada home office-nya adalah Exeter branch pada cash 5.000 dan Exeter branch pada inventory 10.000. Untuk jurnal pada branch-nya adalah cash pada home office sebesar 5.000 dan inventory pada home office sebesar 10.000. Lalu yang B, home office mengalokasikan operating expense sebesar 1.500 pada branch. Jurnalnya adalah Exeter branch pada operating expense sebesar 1.500 pada home office dan operating expense pada home office sebesar 1.500 dicatat pada branch. Yang C, Exeter branch menerima 416 dari notes payable milik home office. Principal amount-nya adalah 400. Ini pada branch cash, pada home office, maaf ini salah mungkin. Lalu pada home office itu Exeter branch 416, kreditnya notes receivable 400 dan interest revenue-nya 16. Untuk yang D, branch terdapat transaksi sales sebesar 12.500, operating expense sebesar 2.500, cost of goods sebesar 8.000. Ini tidak ada hubungannya dengan home office, jadi di home office-nya tidak mencatat jurnal. Jurnal pada branch-nya adalah account receivable, operating expense, account receivable sebesar 12.500, operating expense sebesar 2.500, COGS sebesar 8.000, lalu kreditnya sales sebesar 12.500, inventory sebesar 8.000, dan cash sebesar 2.500. Lalu yang E, Exeter branch memiliki net income sebesar 500. Jurnal pada home office-nya adalah Exeter branch pada income from branch sebesar 500. Lalu jurnal pada branch-nya adalah income summary pada home office sebesar 500. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dion. Selanjutnya dipersilakan kepada Hani untuk mempresentasikan exercise 4.8. Ya, izin
izin share screen ya Pak. Iya, jadi saya akan mempresentasikan exercise 48. Jadi di sini tuh udah tertera jurnal-jurnal yang dibuat oleh Davis Branch pada tahun 2005. Nah, jurnal-jurnal ini kemudian disuruh dikoreksi untuk pada tanggal 31 Desember 2005 pada Davis Branch dan Home Office. Nah, di sini kan akuisisinya equipment pada cash pada Davis Branch. Nah, kemudian kita sesuaikan jadi home office pada equipment agar nanti jadinya home office pada cash. Kemudian, nah di home office itu kita akui equipment Davis Branch pada investment in Davis Branch. Ini maksudnya tanggalnya 2005 Agustus 31 tadi. Kemudian depresiasinya kan di sini dicatat depreciation expense pada accumulated depreciation of equipment. Nah, kita karena tadi kebijakannya Davis Branch itu tidak mengakui depreciation, makanya dia di sini dibalik agar hilang akunnya, jadi sebesar 750 accumulated depreciation of equipment pada depreciation expense. Kemudian di home office diakui depreciation expense Davis Branch pada accumulated depreciation of equipment pada Davis Branch sebesar 750. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hani. Untuk selanjutnya kepada Kunhab dipersilakan untuk mempresentasikan exercise 49. Untuk share screen, Pak. Ya, untuk exercise 4.9, jadi diketahui pusat itu mengirimkan merchandise pada branch, namun dengan metode markup sebesar 25%. Di soal sudah diketahui saldo inventory awal branch itu pada 31 Desember 2004 sebesar $120.000. Kemudian selama Januari ada shipment dari pusat ke branch sebesar $500.000. Kemudian diketahui COGS yang terjual pada selama Januari yaitu $520.000 dan diketahui saldo akhir pada akhir Januari $100.000. Nah, kesemuanya ini itu pada build price atau pada harga yang dijual setelah di markup. Nah, yang ditanya adalah schedule flow dari merchandise. Cara menghitungnya dapat dibuat schedule seperti ini. Yang pertama, inventory awal pada harga jual branch ditambah dengan shipment yang dikirimkan oleh pusat 500.000 menjadi totalnya adalah inventory available for sale sebesar 620.000. Kemudian untuk mencari COGS yang terjual selama tahun tersebut dikurangi ending inventory-nya sebesar 100.000, maka diketahui COGS sebesar 520.000 pada build price harga jual. Nah, karena di sini menghitung home office cost. Nah, itu karena markup-nya sebesar 25%, maka home office cost-nya sebesar build price-nya dibagi dengan 1,25. Jadi home office cost pada beginning inventory 96.000, shipment pada home office cost-nya 400.000, totalnya available for sale-nya 496.000. Kemudian ending inventory-nya jadi 80.000 sehingga COGS-nya 416.000. Maka selisihnya kita dapat langsung
mengetahui COGS dari markup cost-nya sebesar $104.000. Mungkin sekian. Terima kasih Kunhat. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Rani untuk presentasi problem 47. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terdengar, Rani. Oke. Oke, jadi ini problem 47. Problem 47. Di sini ada Solis Company sama dia buat branch. Branch-nya kebetulan nggak ada nama. Terus yang perlu diiniin di sini tuh katanya dia billingsnya tuh at cost home office, jadi nggak ada unrealized profit atau ya unrealized profit inventory gitu. Terus habis itu katanya dia Solis sama branch-nya itu pakai metode perpetual. Terus di sini dikasih tahu trial balance per 31 Desember 2005 dan instructions-nya itu membuat working paper yang pertama. Di sini working paper-nya itu sama aja kayak yang ada di soal, tinggal dimasukin sesuai. Kalau dia home office, terus kayak ini kan sales, ini home office, terus branch itu di branch. Terus habis itu branch-nya diketahui itu mengalami net loss, dan di sini ada investment in branch sebesar 82.700. Ini harus sama home office, akun home office yang ada di branch. Home office di branch itu 82.700 juga. Karena ini merupakan akun resiprokal, jadi nanti akan dieliminasi. Jadi ada eliminations-nya ini yang investment in branch-nya di kredit dan home office-nya ini di debit. Sehingga di gabungan financial laporan keuangannya itu sama-sama 0. Sehingga menghasilkan retained earnings-nya 112.400, nanti dimasukin juga ke sini. Lalu juga ini balance sheet-nya udah pas. Terus yang B-nya itu closing entries untuk branch. Ini closing entries untuk branch itu yang pertama sales-nya semua sales di debit. Ini sales-nya branch 101.100 dan semua expenses yang ada di income statement itu di kredit. Sehingga akan menghasilkan income summary. Di sini income summary-nya di debit sebesar 6.600 yang menandakan dia mengalami loss atau net loss. Nanti income summary ini ditutup ke akun home office. Jadi debit home office, credit income summary. Terus ini biasanya kan retain earning, tapi karena dia branch, jadinya dia ngedebit home office. Yang nanti home office ini akan diiniin sama akun investment in branch di home office ya, atau Solis Company. Terus yang C, adjusting and closing entries untuk Solis Company. Jadi ini yang tadi home office pada income summary sebesar 6.600 itu jurnal di adjust sama Solis Company. Debitnya loss branch dan kreditnya investment in branch sebesar 6.600 sesuai net loss-nya si branch tadi. Terus closing entries-nya Solis Company itu ada
sales-nya sesuai tadi di sini. Pokoknya semua sales, semua kredit yang di income statement itu di debit dan semua expenses di kredit kayak biasa. Terus menghasilkan income summary sebesar 117.400 di kredit yang menandakan Solis Company mendapatkan net income. Terus income summary yang didapatkan tadi kita close ke retained earnings. Jadi retained earnings-nya nambah 117.400. Di sini juga nggak ada unrealized profit inventory, jadi nggak ada penyesuaian inventory. Sekian. Baik, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya untuk Rere dipersilakan mempresentasikan problem 48. Baik, izin share screen. Udah terlihat ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja untuk problem 48. Untuk problem 48 ini kita dikasih tahu di soal ada unadjusted trial balance, lalu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama bulan Desember tahun 2005. Nah, di problem ini juga kita disuruh membuat journal entries untuk home office sekalian untuk cabangnya, dan lalu menyiapkan working paper to summarize operation. Lalu kita langsung aja. Jadi di soal ini ada 7 peristiwa. Kita ke yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu kantor cabang memperoleh peralatan $500, tetapi belum ngasih tahu kantor pusat. Jadi di sini ada jurnal equipment branch pada investment in branch ini ditulis branch aja karena di soal nggak ada kasih tahu branch-nya itu namanya apa. Jadi ditulis branch aja pada $500. Nah, di sini untuk cabang karena dia udah mencatat, jadi kita nggak perlu membuat lagi. Nah, ini kita asumsikan aja no entry. Lalu untuk yang jurnal nomor 2, pelanggan itu salah bayar sebesar $2,000 ke kantor pusat, tapi pusatnya itu belum ngasih tahu cabang. Jadi karena pusatnya itu udah buat jurnal, kita di sini nggak usah buat jurnal lagi. Nah, untuk cabang itu ada home office pada trade account receivable sebesar kesalahannya tadi $2,000. Lalu yang nomor 3, akuntan itu ada salah catat alokasi beban dari kantor pusat. Untuk bulan Desember itu harusnya itu $500 bukan 5.000. Kita loncat dulu ke yang nomor 4. Jadi nomor 4 itu karena pusat itu udah mencatat, jadi kita nggak usah ada catat lagi. Dan untuk cabang itu ada pembetulan operating expense pada home office sebesar selisihnya, yaitu 4.500. Tadi ada keloncat. Jadi untuk yang nomor 3 itu kantor cabang mengirimkan uang tunai ke kantor pusat sebesar $5.000, tapi belum nyampe ke kantor pusat. Jadi untuk jurnalnya, kantor pusat itu membuat jurnal cash in transit pada investment in brand sebesar $5.000. Nah, cabang karena udah dikasih tahu di soal kalau udah membuat jurnal, jadi kita nggak usah catat jurnal lagi. Berikutnya yang nomor 5, kantor pusat itu mengirimkan merchandise ke kantor cabang, tapi belum nyampe ke kantor cabang. Jadi nomor 5 ini kita no entry aja karena udah dicatat. Terus yang untuk cabang ada shipments from home office in transit pada home office sebesar 3.000, dikasih in transit karena belum nyampe. Lalu berikutnya karena nomor 6 ini ending inventories, jadi kita loncat aja ke nomor 7 dulu karena nomor 7 itu ada hubungannya sama nomor 5. Jadi nomor 7 itu ini dikasih tahu kalau nomor 5 itu ternyata ada markup 20% di atas home office cost. Dan itu terus ada akun sales yang dikreditkan untuk harga invoice kantor pusat. Jadi berdasarkan soal itu ada ini, jadi jurnalnya untuk home office itu ada sales sebesar 48.000. Nah, 48.000 itu dari shipment from home office cost yang di unadjusted trial balance soal itu ada 45.000,
ditambah dengan yang nomor 5 tadi ada 3.000. Jadi ada 48.000. Lalu pada shipment to branch. Shipment to branch itu 48.000 dibagi dengan markup-nya. Markup-nya ada di sini di atas home office cost jadi 120%. Jadi hasilnya 40.000. Nah, selisihnya itu sebesar $8.000 kita kasih ke investment in branch. Lalu untuk cabang itu dia juga buat jurnal home office pada shipment from home office cost itu sama dengan investment in branch di home office sebesar $8.000. Lalu berikutnya kita buat jurnal untuk ending inventory. Jadi ending inventory itu di nomor 6 ini dikasih tahu kalau untuk pusat itu dia ada ending inventory sebesar $60.000. Itu di sini kita langsung aja inventories pada 31 Desember 2005 pada income summary sebesar $60.000. Lalu untuk cabang kita buat penyesuaian dulu. Jadi jurnalnya itu sama inventories pada 31 Desember 2005 pada income summary. Nah, lalu untuk angkanya karena tadi ada beberapa penyesuaian di soal-soal sebelumnya, jadi ini kita sesuaikan dulu. Jadi ending inventory dari kantor pusat yang udah diketahui di soal itu kan ada 18.000 ditambah yang masih dalam perjalanan itu 3.000 lalu dibagi dengan markup-nya. Jadi ada 17.500 terus sama 2.000 ini yang dari jurnal nomor 2. Jadi hasilnya 19.500. Lalu selanjutnya kita buat working paper to summarize operation sesuai dengan soal yang nomor C. Di sini udah dikasih tahu kalau kita tuh harus buat sesuai sama ini. Nah, ini sesuai sama soal, jadi kita buat kayak gini aja. Lalu di sini ada sales sebesar 402.000. 402.000 itu dari yang unadjusted trial balance di soal itu dikurangin dengan sales yang 48.000 yang jurnal nomor 7. Jadi ada 402.000. Lalu untuk branch itu sesuai yang sama unadjusted trial balance ada 100.000 sama kombinnya itu berarti 402 ditambah 100.000 jadi ada 502.000. Lalu untuk COGS-nya karena belum dikasih tahu di soal jadi kita hitung dulu. Jadi dari inventories awal itu 70.000, kalau dari branch ada 15.000, kalau digabung ada 85.000. Lalu ada purchase 290 sama kalau dari branch 24.000. Ini dikurangin sama shipment to branch ada 40.000. Ada dikurangin 40.000 sama kayak branch 40.000. Lalu dikurangin lagi sama inventories yang di akhir ada 60.000 sesuai jurnal yang nomor 6. Sama yang tadi branch sesuai dengan jurnal nomor 6 juga ada 19.500. Ini kita jumlah dan COGS-nya ketemu 260.000 dan untuk branch ada 59.500. Nah, ini kita tambah aja sama sales. Jadi gross margin on sales itu untuk home office sebesar 142.000 dan untuk branch itu 40.500. Lalu untuk operating expense-nya ada dari home office 55.000 dan untuk branch 20.500. Jadi net income-nya kita tinggal kurangin aja gross margin on sales pada operating expense dan ketemu home office. Untuk home office-nya itu ada net income 87.000 dan untuk branch ada 20.000 dan kalau dikombinasi itu ada $107.000. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Rifika. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Zuha untuk presentasi problem 4. Izin share screen, Pak. Selanjutnya yaitu problem 4.10. Problem 4.10 ini ada perusahaan Arni yang dimiliki oleh Arnold Mans. Kita disuruh menyiapkan jurnal untuk home office dan branch, kemudian working paper sama adjusting sama closing entries. Langsung saja. Yang pertama jurnal untuk home office. Yang pertama yaitu untuk mencatat allowance
overvaluation of inventories, yaitu sebesar 1.200, didapat dari inventory 6.000 dikurangi 6.000 bagi 125%. 125% yaitu home office cost. Hasilnya 1.200. Kemudian untuk mencatat sales dari branch sebesar 105.000. Kemudian COGS didapat dari 105.000 bagi 125%, hasilnya 84.000. Kemudian allowance 105 kurang 84, jadinya 21.000. Kemudian jurnal untuk mencatat cash in transit dari branch, yaitu sebesar 10.000, didapat dari cash in transit pada tanggal 30 Desember sebesar 3.000 ditambah cash in transit pada tanggal 31 Desember yaitu 7.000, hasilnya 10.000. Kemudian untuk yang B, jurnal pada branch. Untuk yang pertama, ini untuk mencatat expense yang dialokasikan oleh branch sebesar 12.000. Kemudian cash in transit yang dari home office sebesar 3.000. Kemudian jurnal ketiga untuk mencatat inventory in transit didapat dari inventory pada tanggal 1 Januari sebesar 6.000 ditambah pengiriman dari home office sebesar 105.000, 111.000, kemudian dikurangi COGS pada branch sebesar 9.000, kemudian inventory ending pada branch sebesar 8.000, hasilnya 10.000. Kemudian untuk yang C ada working paper untuk mencatat home office dan kombinasi dari home office sama branch. Yang pertama yaitu sales dari home office 285.000 sama branch 160.000, hasilnya 445.000. Kemudian COGS di home office sebesar 166.000, kemudian pada branch 93.000. Di sini ada adjustment sebesar 18.600, itu dihitung dari 93.000 dikali 20%. Hasilnya 18.600, kemudian dijumlahkan jadi 240.400. Kemudian operating expense 70 tambah 48 hasilnya 118. Kemudian net income untuk home office 285 dikurangi 166 kurangi 70 hasilnya 49. Untuk branch 160 kurangi 93 kurangi 48 hasilnya 19.000. Kemudian ini tadi dari yang COGS. Kemudian hasil combine net income hasilnya 86.600. Selanjutnya untuk statement of capital, kapital Arnold pada 1 Januari sebesar 190.800. Kemudian ditambah net income yang tadi 49.000. Kemudian ada penarikan 50.000. Kemudian pada branch tadi net income 19.000, kemudian ada adjustment tadi 18.600. Kemudian dijumlahkan Arnold Capital pada 31 Desember hasilnya 227.400. Kemudian balance sheet diketahui cash 41 tambah 16 hasilnya 57. Kemudian trade account receivable 20 tambah 22 tambah sama dengan 42. Kemudian pada inventory ini ada adjustment sebesar 3.600 didapat dari 18.000 kali 20%. Kemudian dijumlahkan hasilnya 54.400. Kemudian investment in branch 35.000 di-adjust jadinya 0. Kemudian allowance untuk inventory
di-adjust sebesar 20.200, hasilnya 0. Kemudian equipment 150.000, kemudian trade account payable 23.000, accrued liabilities 2.000, not payable 51.000, kemudian home office 30.000. Ini di-adjust jadinya 0. Ini kalau dihitung, dijumlahkan semua hasilnya 0. Untuk D, adjusting dan closing entries. Yang pertama, untuk mencatat net income yang dilaporkan oleh branch tadi 19.000. Kemudian allowance pada realized gross profit sebesar 18.600. Kemudian untuk mencatat close, untuk menutup revenue yang tadi dari revenue dan expense, yaitu income pada branch sebesar 19.000, kemudian realized gross profit sebesar 18.600, kemudian sales yang dari home office sebesar 295.000, kemudian COGS 166.000, operating expense 70.000, income summary 86.600. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mencatat menutup kapital, yaitu income summary pada Arnold Capital sebesar 86.600. Kemudian zona terakhir untuk mencatat penarikan oleh Arnold sebesar 50.000. Sekian. Terima kasih. Terima kasih juga. Untuk selanjutnya dipersilakan Rifki untuk mempresentasikan problem 49. Share screen, Mbak. Ya, sudah terlihat ya. Jadi ini untuk problem 4.9. Ini soalnya pertamanya perintahnya disuruh membuat, untuk yang A membuat rekonsiliasi, untuk poin B membuat jurnal entries buat cabang, dan untuk yang poin C membuat jurnal entries untuk home office. Seperti ini. Kemudian ini yang rekonsiliasi, jadi di sini ada yang cabang dan home office. Ada balance sebelum penyesuaiannya, yaitu untuk branch sebesar 133.970, sedangkan pada home office sebesar 143.040. Kemudian terdapat penambahan. Pada branch penambahannya yaitu ada collection by branch of account receivable sebesar 350. Kemudian shipment to branch yang belum dicatat sebesar 2.750. Kemudian koreksi net income branch sebesar 11.900. Sedangkan pada home office terdapat penambahannya yaitu transposition error of recording shipment sebesar 360. Kemudian ini sama 350. Kemudian pencatatan operating expense sebesar 1.450. Ini untuk yang penambahan addition. Untuk yang pengurangannya terdapat pada branch terdapat repair paid by branch sebesar 375 dan kelebihan merchandise sebesar 5.205. Sedangkan untuk yang di home office pengurangannya yaitu ada operating expense sebesar 1.200, understatement of shipment sebesar 360, dan loss of disposal of equipment sebesar 250. Subtotalnya didapatkan sebesar ini, kemudian ditambahkan ada balance after adjustment, ada tambahan sebesar 143.390. Didapat hasil akhirnya
sebesar ini, 148.970 untuk yang branch, dan untuk yang home office sebesar 145.200. Kemudian untuk poin B yaitu membuat jurnal untuk branch. Pada tanggal 30 April ada jurnal COGS pada home office. Ini untuk mencatat koreksi jumlah merchandise sebesar 360. 360 didapat dari 49 dikurangi 46,75 kemudian dikali 160. Dapat hasilnya ini. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu untuk mencatat kesalahan account receivable, yaitu AR pada home office sebesar 350. Kemudian jurnal selanjutnya untuk mencatat operating expense, yaitu operating expense sebesar 1.200, loss on disposal sebesar 250, pada home office sebesar 1.450. Kemudian jurnal selanjutnya untuk mengkoreksi net income, yaitu home office pada income summary sebesar 1.810. 1.810 didapat dari 1.200 ditambah 360 ditambah 250. Hasilnya ini. Kemudian untuk yang C, membuat jurnal untuk home office. Pada tanggal 30 April ada jurnal investment in branch pada AR. Ini untuk mencatat AR sebesar 350. Kemudian untuk mencatat AP, ini salah, ini semestinya ini AP bukan AR. Jadi jurnalnya investment in branch pada account payable sebesar 2.750. Kemudian jurnal selanjutnya investment in branch pada income branch sebesar 11.900 untuk mencatat net income. Kemudian jurnal selanjutnya repair expense pada investment in branch sebesar 375.000 untuk mencatat repair bill. Kemudian jurnal terakhir investment in transit pada investment in branch sebesar 5.205. Ini untuk mencatat kelebihan merchandise. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Rifki atas presentasinya. Selanjutnya ada tambahan yaitu kepada Sabrina Aileen untuk mempresentasikan exercise 414. Silakan. Izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat? Jadi ini yang kita bahas itu adalah exercise 4.14. Keterangan di soal itu ada saldo awal dari allowance di sisi kredit senilai 80.000, lalu ada branch itu melaporkan net income-nya 60.000 dan ada ending inventory-nya 81.000. Ada juga keterangan bill price-nya itu termasuk markup 50% dari home office cost. Lalu kita buat journal entries untuk home office. Yang pertama tadi kan si branch-nya itu melaporkan net income senilai 60.000. Jadi kita buat jurnal di home office invest in Fairmont Avenue branch pada income Fairmont Avenue branch senilai 60.000. Lalu kita buat jurnal terkait allowance. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa ada saldo awal kredit allowance itu senilai 80.000. Ternyata kita hitung untuk saldo allowance di akhirnya itu senilai 27.000. Dapatkan dari 150% dari cost bill price-nya tadi itu senilai 81.000. Sehingga didapatkan cost-nya itu 54.000. Lalu kita dapatkan markup-nya itu selisih dari 81.000 dikurangi 54.000, yakni 27.000 di kredit. Jadi kita bikin jurnal allowance for overvaluation of inventories Fairmont Avenue branch pada realized gross profit Fairmont Avenue branch senilai 53.000.
Lalu kita buat jurnal penutup sama menutup akun realized gross profit-nya itu. Jadi income Fairmont Avenue Branch, realized gross profit Fairmont Avenue Branch sales pada income summary 60.000 dari ini, lalu 53.000 income summary-nya 113.000. Sekian. Terima kasih kepada Sabrina Aiman. Demikian Bapak presentasi dari kami. Silakan. Yang soal-soal lainnya kalau ada yang mau presentasi dipersilakan ya. Kalau yang sudah siap atau belum? Tadi sudah ada tambahan Bapak dari Sabrina Aiman. Kalau diizinkan, saya izin bertanya Pak sekaligus presentasi, soalnya ada satu soal dari workbook yang muncul. Apakah boleh dijelaskan? Silakan tanyakan apa yang mesti. Bagaimana Pak? Ya silakan, apa yang mau ditanyakan? Izin share screen ya Pak. Mohon izin Pak, di sini saya izin bertanya untuk workbook soal 5. Di sini itu tentang harga 30.000-nya ini Pak. Jadi kantor pusatnya ini mengirimkan barang dagang ke cabang dengan harga 30.000. Nah, yang saya bingungkan adalah 30.000 ini apakah harga ini dimaksudnya di cost atau di bill price ya Pak? Karena di sini ada markup 25% dari cost-nya home office kepada cabang. Apabila 30.000 ini dianggap sebagai cost, perhitungannya akan menjadi seperti ini. Ini saya gunakan perbandingan di sini berarti 100%, kemudian ada markup 25% sehingga di bill price-nya 125%. Kemudian untuk jurnalnya akan menjadi ini kalau dari panduan buku, akunnya pakai branch sama dengan investment in branch, kreditnya shipment to branch dan unrealized profit dengan angka sebesar 37.500, 30.000 dan 7.500 sesuai dengan 125% yang ada di sini. Kemudian untuk unrealized profit-nya di sini sebesar 6.600 dengan perhitungan jurnal yang dari sini Pak. Kemudian apabila 30.000 ini dianggap sebagai bill price, perhitungannya akan menjadi seperti ini. Sama saya buat 125%, 100%, dan 25% untuk memudahkan perhitungan. Dan jurnalnya akan berbeda di angkanya. Jadi 30.000 ini langsung di jurnal dan unrealized profit-nya didapatkan 5.100. Mohon bimbingan Bapak. Jadi kalau yang itu pakai bill price itu semuanya. Ya. Jadi angka-angka di situ sebenarnya angka harga jual, bukan harga beli. Ya. Karena konsisten aja, ini kan bill price ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Berarti yang lebih tepat yang ini ya Pak? Ya, yang ini yang kedua ya, yang sebelah kanan ya jawabannya. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Kalau misalnya nggak ada, kan saya masih ini saya belum tahu ya. Kalian presentasi aja, saya sambil melihat gitu. Sambil saya coba cari, nanti mungkin saya sedikit akan ngajar konsinyasi juga ya. Oke, saya cari bahannya. Ya, Pak. Kami koordinasikan dulu ya Pak untuk presentasi lanjutannya. Kita akan masuk konsinyasi. Jadi kalau konsinyasi itu sebenarnya agak unik ini. Jadi banyak bisnis itu sebenarnya mereka nggak punya outlet.
Kalau sekarang mungkin modelnya kayak model just tip ya kalau online, tapi kalau zaman dulu itu dan sekarang masih itu biasanya kalau ada toko kayak Indomaret dan sebagainya, sebagian barang itu dititipkan oleh perusahaan lain, misalnya roti dan sebagainya gitu ya. Kalau saya dulu ingat waktu masih ada warung itu biasanya kalau yang jual es lilin atau es apa itu biasanya rumah lain dititipkan ke warung tadi, itu namanya konsinyasi. Ya. Jadi barangnya dititipkan ke penjual sebagai agen penjualan, tapi barangnya masih milik si itu tadi orang yang memberikan konsinyasi tadi. Jadi kalau dijual baru uangnya dikembalikan ke pemilik barang, tapi dikurangi fee agen penjualan. Gitu. Itu disebut komisi penjualan. Nah, jadi di sini sebenarnya si konsignor itu menguasakan kepada konsaini, ini yang pemilik, ini yang penjual. Nanti barangnya dititipkan untuk dijual. Kalau nggak dijual, ya dikembalikan. Kalau dijual, nanti uangnya diserahkan kepada konsignor, dikurangi komisi dari merchant. Nah, jadi dalam konteks ini, akuntansinya si konsini yang menjual nggak boleh mengakui sebagai aset. Hanya barang titipan saja, dicatat sebagai barang titipan saja, tapi bukan aset. Gitu. Hubungannya kayak antara prinsipal atau tuan dengan agennya. Dan biasanya ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Apa sih keuntungannya ya? Kalian baca aja lah. Biasanya memperluas penjualan dan sebagainya gitu ya dari konsignor. Kemudian juga mungkin konsaininya lebih pintar jual barang. Gitu. Nah, kemudian yang di sini biasanya kenapa pakai konsinyasi? Lebih murah. Kalau pakai dealer kan, dealer bisa aja lebih mahal. Tapi kalau konsaini tinggal dititipkan tuh biasanya fee-nya lebih kecil. Dari sisi konsaini kalian baca saja apa ininya ya. Nah, nanti di situ biasanya ada kontrak antara konsignor sama konsaini. Apa saja kontraknya silakan dibaca. Ada haknya, ada kewajibannya dan sebagainya. Nah, konsinyasi ini ada dua jenis akuntansinya. Dalam hal barang terjual semua, maka kita sebut konsinyasi selesai. Tapi kalau ada barang yang belum terjual pada akhir periode, itu kita sebut konsinyasi yang belum selesai. Nah, di sini prosesnya adalah transaksi akan dicatat ada dua cara. Cara pertama transaksi konsinyasi dipisah. Cara kedua, transaksi konsinyasi digabung. Yang lebih baik sih dipisah, tapi ya nggak apa-apa digabung juga nggak apa-apa karena kadang-kadang susah ya ketika di lapangan itu membedakan barang konsinyasi atau tidak itu susah, jadi dicampur saja. Nanti ada proses untuk menentukan berapa sih barang konsinyasi yang terjual di akhir periode. Nah, sekarang kita lihat satu ya, kalau selesai lengkap semua terjual, terus dicatat terpisah ya. Nah, kalau dicatat terpisah, maka semua yang terkait dengan konsinyasi ini kita masukkan sebagai consignment in akunnya. Ya, kalau lebih dari satu, consignment in A, consignment in B, consignment in C dan sebagainya. Ya. Nah, di sini akun ini akan mencatat semua beban terkait dengan konsinyasi. Ya, jadi semua nanti biaya-biaya yang dikeluarkan taruh consignment in. Nanti dikreditkan dengan hasil penjualannya. Jadi kalau hasil penjualan dikreditkan, komisi itu nanti akan diambil dari consignment in ke rekening ke pendapatan terpisah, ke akun pendapatan komisi. Jika ada sisa, berarti itu miliknya konsignor yang nanti akan dikreditkan dengan atau didebitkan untuk pembayaran uang, ya, uang itunya, utangnya. Kemudian konsignor akan membuat akun consignment out untuk semua konsinyasi ya. Ini akunnya akan didebitkan dengan biaya yang terkait dengan pengiriman barang dan semua biaya. Akun nanti akan dikreditkan ketika terjadi penjualan barang. Kemudian keuntungan atau kerugian akan didebitkan atau dikreditkan ke consignment out atau ke consignment income. Jadi kalau ada keuntungan kita laporkan consignment income, debitkan consignment out.
Nah, ini contoh transaksinya. Si Konita, ini konsignor, toko Rizal konsaini, ya, mengirimkan produk 10 set produk dengan harga $85 dan biaya ya cost-nya 50. Jadi cost-nya 50 nih, cost of goods sold-nya, cost of sales-nya. Di sini dicatat saja bahwa ada barang konsinyasi. Kenapa? Karena barangnya masih ada di ini, masih ada di mana? Di Konita ya. Maaf, karena milik Konita, jadi sama PT Rizal dicatat saja sebagai penerimaan barang $10 dengan harga 85. Dia nggak perlu tahu berapa cost-nya, cost of goods sold-nya, dia cukup tahu. Nah, nanti ada komisi 20% dari sini. Lalu si konsignornya akan mencatat consignment out pada merchandise shipment, ya, keluaran tadi. Lalu ada biaya pengiriman, ini yang tahu si konsignor, jadi dicatat oleh konsignor. Consignment out mengurangi freight out, kalau sebelumnya dicatat sebagai freight out atau cash, ya. Lalu si konsignee mengeluarkan biaya lain-lain, ya, misalnya untuk memproses dan sebagainya, sehingga mengeluarkan cash karena untuk barang konsinyasi dicatat sebagai consignment in. Lalu terjadi penjualan. Nah, penjualan, jadi penjualan dicatat di consignment in, ya, tergantung cash atau pakai piutang. Dari sini diakui 20% sebagai komisi. Keluarkan dari consignment in 20%, munculkan sebagai consignment income. Berarti di sini berapa yang akan dikembalikan? 850 penjualan dikurangi 170 komisi dikurangi biaya tadi 25. Nah, 655 itu dikembalikan ke konsignor. Ya, jadi di debit kredit kas, debit consignment in. Di sini akan menerima 655 cash. Kemudian dia akan mencatat biaya-biaya ini karena baru dilaporkan. Komisi 170 ditambah biaya-biaya ini biaya 25, 195. Kemudian mengkreditkan consignment out. Ya. Berarti sisanya, yang sisa dari semuanya tadi 850 kurang 500 kurang 170 kurang 25, kemudian dikurangi 60 ini, itu akan jadi income. Jadi consignment out-nya di close 95, kreditkan ke consignment income. Ada pertanyaan? Paham ya? Simple ini, lebih simple ini. Oke ya, kalau ini nanti kalian baca lagi lebih detail ya, ini penjelasannya. Nah, kalau tidak dicatat terpisah gimana? Dia dicatat sebagai penjualan biasa. Nah, kalau tidak dicatat terpisah, maka pada saat pengiriman dari konsignor ke konsignee tidak ada catatan apapun, tidak ada jurnal, hanya memo saja. Ya, dikirim 10 set dengan harga sekian, komisi sekian oleh konsignor, konsignee juga sama memonya ya. Tapi dia enggak, dia ya sama ininya. Kemudian ada biaya pengiriman barang, itu oleh konsignor juga ini tidak dicatat apapun. Lalu ketika konsignee mengeluarkan uang, itu akan ditagihkan ke PT Konita. Jadi keluar cash 25, nanti ditagihkan ke PT Konita. Nah, kemudian ketika ada penjualan, oleh ini dicatat sebagai penjualan. Cash pada sales ya. Kemudian dicatat cost of goods sold atau purchases pada PT Konita. Nah, dikurangi komisi penjualan. Kan komisi penjualannya 170, berarti cost of goods-nya 680. Jadi di sini langsung dicatat selisihnya adalah komisi 850 dikurangi 680. Nah, kemudian penyerahan. Nah, penyerahan kan sama nih. Konita saldonya adalah 680 di sini dikurangi dengan 25 ya. 655. Nah, baru oleh ini akan dicatat salesnya 850, diterima cash 655, ada freight 25 ya, yang 25 ini
25 ini dicatat sebagai freight, lalu ada commission expense 170. Ya, jadi ada dua cara. Oke ya, jadi lebih simpel nih kalau pencatatannya tidak terpisah. Nah, kalau belum selesai bagaimana? Ya, kalau belum selesai, ini ketika dikirim sama. Kemudian ini juga sama ya. Lalu ketika dijual, tidak terjual semua, hanya terjual 6 set, ya, 6 kali 85. Maka dicatat 6 kali 85, 510. Lalu diakui komisinya 20% dari 510, 102. Ya. Kemudian sisanya berapa? 510 kurangi 102 dikurangi 25 yang di atas ini. Jadi sekarang yang dibayarkan ke konsainer hanya 383. Nah, konsainer akan mencatat 383, consignment out-nya 127, 102 ditambah 25, lalu dikredit consignment out. Selisihnya ya dengan cost tadi 510 dikurangi 300, 300 itu 6 kali 50 cost dari barang, kan yang terjual 6 kan. Cost of goods sold 50, 300 dikurang 102, ini juga hanya 2/3-nya. Ya, 2/3 dari 25. Karena 6/8, maaf ya, 6/8, 3/4. Nah, ini ya. 6/10, maaf, 6/10 ya, 6/10. Jadi 2/3, 3/5, maaf, 3/5. Jadi hanya 15. Lalu ini juga yang cost di sini juga hanya 3/5. Ya. Jadi 36. Selisihnya 57. Sisanya nanti akan masuk ke consignment out ini apa? Sisanya nanti akan dalam bentuk inventory sebenarnya ya, tapi nggak kelihatan di sini. Kemudian kalau dia digabungkan, ini lebih simpel ya. Caranya sama, itu lebih simpel, angka-angkanya sama. Hanya freight-nya sekarang hanya 15, karena yang 60 tidak diperhitungkan di sini. Nah, di sini nanti akan ada merchandise on consignment. Khusus yang di sini ya, jadi akan ada merchandise on consignment sebesar ini 10-nya diambil dari 15 ini. 15 jadi freight karena terjual. Jadi dari 25 ini, 15 jadi freight out karena terjual, 10-nya masuk ke persediaan, merchandise on consignment. Lalu kita hitung berapa merchandise on consignment-nya. Merchandise on consignment-nya itu sebesar, kalau totalnya kan sebanyak, ini ya 4 ya, 4 kali 5, ya, 4 kali 5, 50, 200. Ditambah 4/10 kali 60. 60 yang di sini. Nah, semua ongkos kirim ini masuk semua. Jadi ini merchandise on consignment-nya nanti 234. 10 tambah 224. Nah, jadi itu cara menghitungnya. Nah, nanti cara lainnya kayak gini juga, kalian bisa hitung begini. Ini total cost-nya, ini yang terjual 6, ini yang belum terjual atau inventory-nya sebanyak 234. 224-nya dicatat oleh perusahaan, yang 10 dicatat oleh consignee. Ini juga kalau ingin tahu berapa itunya ya, akunnya ya, akun consignment-nya bagaimana. Nah, itu saja dulu yang saya terangkan sedikit ya, tapi saya akan lanjut, silakan presentasi. Terus ya sampai nanti kalau masih sisa jam 10, kalian bisa latihan untuk konsinyasi ya. Nah, termasuk bahan di materi latihan juga silakan kalau mau dipresentasikan. Ya, Kak, saya izinkan untuk yang lain-lainnya sekarang. Untuk yang 4 orang itu sudah cukup presentasinya, tapi yang lainnya silakan kalau mau mengumpulkan nilai presentasi. Oke ya, silakan Rizky dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Disilakan kepada Syahla untuk mempresentasikan. Izin share screen ya Pak.
Saya akan mempresentasikan exercise 415. Jadi ini soalnya Home Office Gomez Company menagihkan cabangnya dengan markup 25% di atas cost Home Office untuk untuk inventory yang ia kirimkan kepada Perez Branch. Home Office dan cabang menggunakan periodik. Selama 2005, Home Office mengirimkan merchandise ke cabang dengan bill price-nya 30.000. Inventory selama 2005-nya yaitu yang dibeli dari Home Office pada 1 Januari 15.000 dan pada 31 Januari 19.500. Jadi yang pertama itu kita perintahnya kita menyiapkan jurnal bagi Home Office. Jurnalnya yaitu Investment in Cabang Perez, pada Shipment to Perez Branch, pada Allowance for Overvaluation of Inventories. Investment in Perez Branch-nya 30.000, seharga yang di bill price-nya. Kemudian Shipment of Perez Branch-nya 24.000, allowance for overvaluation-nya 6.000, kita dapatkan dari 30.000 dikali dengan, tadi kan bill price-nya 25%, tapi karena ditagihkan itu yaitu bill price, berarti kita carinya 0,25 atau 25% dibagi 1 plus 25%. Jadinya sama dengan 0,2. Jadi 30.000 dikali 0,2 sama dengan 6.000. Kemudian untuk mencari adjustment-nya, kita cari dari balance yang pertama pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar 3.000. Dari 15.000 pada 1 Januari kita kalikan dengan 0,2. Kemudian ada penambahan selama tahun 2005 itu 30.000 dikali 0,2, 6.000 dari sini. Kemudian hasil ditambah menjadi 9.000, kita kemudian dikurangi balance akhir tahun 3.900 dari 19.500 dikali 0,2. Jadi adjustment-nya 5.100. Kita buat jurnal allowance for overvaluation of inventory pada realized gross profit sebesar 5.100. Sekian. Baik, terima kasih Syahla. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Arni untuk problem 41. Oke, izin share screen ya. Sudah terlihat atau belum ya? Sudah, Arni. Oke, di sini problem 41. Aku bacain dulu soalnya. Di sini Hartman Incorporation, dia membuat branch itu tanggal 2 Januari. Nah, selama 2005, Hartman ini mengirimkan barang ke branch, Reno Branch, itu dengan cost-nya $300.000. Nah, dia ini di billingnya, ditagihkannya itu sebesar 20% lebih tinggi dari cost-nya. Lalu dari pengiriman itu ada freight sebesar 15.000 dan dibayar oleh Home Office. Nah, lalu di branch-nya sendiri itu dia mengakui ada sales 450, operating expense 96.000 dan semua itu dibayar dengan cash. 31 Desembernya saat perhitungan fisik itu diketahui bahwa ada inventory sebesar 72.000 at bill price. Nah, keduanya ini, office dan branch itu menggunakan inventory dengan sistem periodik. Lalu kita disuruh membuat jurnal untuk Reno Branch dan home office-nya. Dan nanti juga membuat closing entry di branch. Yang pertama, ini kan shipment-nya ya, shipment dari Hartman ke Reno. Nah, dari home office-nya sendiri, itu akan kita catat branch sebesar 375.
Nah, 375 ini dari shipment-nya itu sendiri sebesar 300.000. Ini sebesar cost-nya. Lalu ada unrealized profit. Unrealized profit-nya itu 20%. 20% lebih tinggi dari home office cost. Lalu ada ininya, freight-nya 15.000. Dan ini dibayar freight-nya langsung oleh home office. Sisanya ke branch. Nah, untuk branch-nya sendiri, di sini shipment from home office-nya itu 360.000. Nah, ini udah include sama markup-nya. Lalu dia juga mencatat freight in-nya 15.000 dan sisanya ke akun home office 375. Lalu di sini juga ada keterangan sales-nya tadi. Kita catat cash pada sales 450.000 dan operating expense pada cash 96.000 yang ini. Dan terakhir kita catat closing entry-nya. Di sini kita mendebet akun sales, lalu kita juga mendebet inventory ending. Nah, di sini di soal itu kita disuruh mengalokasikan secara proporsional freight cost-nya ke ending inventory miliknya branch. Nah, di sini kan hitungan fisik akhirnya 72.000. Nah, kita tambahkan dengan alokasi dari freight cost-nya. Nah, freight cost-nya ini kan 15.000 ya. Nah, di akhir itu inventory kita ada 72.000. Di awal itu yang pas shipment-nya ini itu 360.000. Berarti freight yang akan kita alokasikan itu sebesar 72/360 atau 1/5-nya. Jadi di sini nanti 72.000 ditambah 3.000. Nah, itu nanti hasilnya yang unrealized profit awal dikurang sama endingnya, unrealized profit ending. Nah, berarti yang sisanya itu ke realized profit, 48.000. Lalu di home office juga kita catat income dari branch. Yang ini ya, yang 54.000 ini. Kita catat branch pada income from branch, 54.000. Untuk soal problem 41, seperti ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arni. Untuk selanjutnya disilakan kepada Sabrina Anissa. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, saya. Jadi di problem 43 itu di sini kan dijelasin kalau kita tuh diminta untuk mencatat uninsured loss dari kebakaran di jurnalnya brand sama home office. Tapi untuk tahu loss-nya itu perlu dilakukan penghitungan. Nah, di sini ada beberapa keterangan sekalian proses penghitungan. Jadi kan tanggal 10 Maret itu terjadi kebakarannya. Nah, terus di sini diketahui yang yang masih sisa tuh 16.500. Makanya di sini itu kan tulisannya at retailing selling price. Itu di sini. Terus selanjutnya yaitu diketahui kalau awalnya itu beginning-nya itu pada build price seharga 18.000. Maka di sini beginning inventory 18.000, lalu dicari cost-nya bagi dengan markup ini ditambah 100%, jadi dibagi 120%, yaitu 15.000. Lalu selanjutnya di sini diketahui ada shipment itu sebesar 57.600 dibagi 120%, maka didapat cost-nya 48.000. Selanjutnya ketemu available for sale.
Nah, selanjutnya yaitu karena kita untuk mencari yang tidak terbakar, itu maka harus diketahui berapa penjualannya. Di sini diketahui penjualannya 44.800 dari harga jual. Harga jualnya diketahui 10% di atas build price. Makanya di sini 44.000 dibagi 110% sama dengan 40.800. Lalu untuk cost-nya dibagi 120% sama dengan 34.000. Maka diketahui ini. Lalu selanjutnya yaitu diketahui kan kalau misalnya yang physical inventory yang selamat itu 16.500 tapi pada harga jual, maka dicari build price-nya, terus selanjutnya ketemu 15.000 dan home office cost-nya itu 12.500. Maka setelah dikurangi loss from fire atau kerugiannya kalau pada bill price 19.800 dan pada home office cost 16.800. Selanjutnya membuat jurnal. Yang pertama itu pada branch kita mencatat kerugian dari kebakaran. Jurnalnya loss from fire pada inventory sebesar sebesar 19.800. Selanjutnya maaf dari jaringannya. Selanjutnya mencatat loss-nya itu ditutup ke home office, yaitu maka jurnalnya karena loss maka dipindah home office pada loss from fire sebesar 19.800. Selanjutnya jurnal pada home office itu kita untuk catat kerugiannya sekaligus allowance-nya. Di sini loss from fire pada branch itu dicatat sebesar cost-nya 16.800. Lalu di kreditnya ada investment in branch sebesar build price-nya 19.800 dan lalu allowance-nya adalah selisihnya yaitu 3.300. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Untuk selanjutnya, Andre, dipersilakan ilustrasi karya grup soal 1. Izin saya screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan soal 1 dari workbook KKL. Yang pertama itu soalnya dulu. Pada tanggal 1 September 2018, PT Pasak mendirikan cabang di Bandung. Berikut ini adalah 3 transaksi pertama antara kantor pusat dan cabang Bandung dari PT Pasak. Yang pertama itu 1 September, yaitu kantor pusat mengirim 10 juta ke cabang ke dalam rekening bank atas nama cabang. Nah, atas transaksi ini, kantor pusat cabang Bandung akan mencatat branch pada cash yaitu 10 juta, kemudian cabang Bandung menerima yaitu cash pada home office yaitu 10 juta. Selanjutnya tanggal 5 September, kantor pusat mengirimkan barang dagang seharga 60 juta ke cabang, ditagih dengan markup 20% dari harga pokok. Nah, 5 September ini shipment to branch ini harga pokoknya yang akan dikirimkan ke cabang. Kemudian markup-nya itu tadi 20% dari harga pokoknya. Nah, 20% dari harga pokok ini adalah 60 kali 20% yaitu 12 juta. Kemudian ini adalah total yang akan dikirimkan kepada cabang. Kemudian cabang Bandung akan mencatatnya sesuai dengan total dari branch ini. Sehingga cabang Bandung akan mencatat shipment from home office pada home office yaitu sebesar 72 juta. Kemudian pada 8 September, cabang membeli tunai peralatan kantor seharga 3 juta untuk dimasukkan ke dalam catatan akuntansi kantor pusat. Baik kantor pusat maupun cabang Bandung dari PT Pasak menggunakan sistem pencatatan terpusat untuk aset tetap. Nah, berarti ketika cabang Bandung
membeli aset, asetnya itu akan dicatat di kantor pusat, yaitu pertama kita catat dulu home office pada cash yaitu sebesar 3 juta, kemudian equipment pada branch yaitu sebesar 3 juta untuk pencatatan dari kantor pusat. Sekian Pak dari presentasinya. Terima kasih Andre. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ifham. Izin share screen, Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan workbook soal 2. Jadi di 1 April, Hanifa Bakery mendirikan cabang Jurang Mangu. Catatan akuntansi terpisah disiapkan untuk cabang baik pusat maupun cabang Jurang Mangu menggunakan sistem persediaan periodik di antara transaksi antar perusahaan sebagai berikut. 1 April, Home Office mengirimkan cek 50 juta ke cabang, diterima oleh cabang 3 April. Kemudian 4 April, kantor pusat mengirimkan barang dagangan seharga 95 juta ke cabang dengan harga tagihan 125 juta. Cabang menerima barang dagangan pada tanggal 8 April. Kemudian cabang membeli truk seharga 34.200.000. Kantor pusat menyelenggarakan catatan akuntansi untuk aset pabrik cabang. Kemudian kita diminta untuk jurnal kantor pusat dan cabang. Pada tanggal 1 April, Home Office mengirimkan cek sebesar 50 juta. Jurnalnya 1 April, branch pada cash 50 juta, kemudian diterima oleh cabang pada tanggal 3 April. 3 April, cash pada Home Office 50 juta. Kemudian pada 4 April, kantor pusat mengirimkan barang dagangan seharga 95 juta ke cabang. Tagihannya 125 juta. Jadi, shipment untuk branch-nya itu seharga cost-nya 95 juta, kemudian di debit branch 125 juta sama kayak harga tagihannya, kemudian ada unrealized profit senilai selisih dari tadi yaitu 30 juta. Kemudian diterima oleh cabang pada tanggal 8 April. Jurnalnya 8 April, shipment from Home Office pada Home Office 125 juta. Kemudian yang terakhir ini nggak ada tanggalnya, cabang membeli truk seharga 34.200.000. Jurnalnya Home Office pada cash 34.200.000 dan kantor pusat equipment-nya itu di kantor pusat, jadi kantor pusat mencatat equipment pada branch 34.200.000. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Ifham. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Meli. Izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Meli. Oke, saya akan mempresentasikan exercise 417. Jadi di sini diketahui akun dari investment introit branch-nya sebesar 380 dan home office-nya sebesar 140. Nah, di sini ada beberapa keterangan untuk mengadjust jumlahnya. Yang ditanyakan adalah jurnal untuk menyesuaikan akun resiprokalnya. Oke, jadi yang pertama, jadi home office-nya mengirimkan merchandise, tapi belum diterima oleh branch-nya. Jadi branch belum mencatat sebesar 280.000. Maka kita akan membuat jurnal pada branch-nya, yaitu inventories in transit pada home office sebesar 280.000. Selanjutnya, yang kedua adalah branch mengirim dividen sebesar 10.000 kepada home office, namun ceknya belum diterima. Jadi kita membuat penyesuaian di home office-nya cash in transit pada investment introit branch sebesar 10.000. Selanjutnya, yang ketiga, home office membuat jurnal berikut. Jadi di sini ada akun receivable punya branch tapi yang diterima oleh home office. Jadi
branch-nya akan mencatat home office pada trade account receivable sebesar 50.000. Nah, untuk memastikannya, tadi investment intronya sebesar 380. Lalu ada di kredit 10.000 jadi 370.000. Selanjutnya home office-nya ada 140.000 tadi ditambah 280 menjadi 420 dikurangi 50.000 sama-sama menjadi 370.000. Sekian, terima kasih. Terima kasih Lali. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Nafisha. Share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Nafisha. Baik, untuk problem 4.2, ini yang pertama kita diminta buat working paper rekonsiliasi akun resiprokal. Nah, di sini disajikan bahwa akun investment in branch sama home office-nya itu belum balance. Jadi kita harus rekonsiliasi dulu supaya keduanya itu balance. Nah, di sini kita masukkan balance sebelum penyesuaiannya dari soal, diketahui investment in branch-nya 48.500 dan home office pada buku branch itu 35.700. Kemudian kita tambahkan shipment of merch kepada branch di akun home office sebesar 6.000 dan payment of branch trade account payable oleh home office itu sebesar 2.000. Kemudian kita kurangkan collection of branch trade account receivable, kita kurangkan ke home office 1.100, kemudian ada akuisisi of furniture, kita kurangkan ke akun investasi in branch 1.200, kemudian ada return of merch kepada home office itu 2.200, mengurangi investment in branch. Ada juga remittance of cash oleh branch, mengurangi investment in branch 2.500. Kemudian kita total ketemu hasilnya balance 42.600. Kemudian yang B itu kita diminta untuk membuat journal entry atas penyesuaian yang tadi. Yang pertama, journal entry terkait investment in branch pada buku home office, itu kita mencatat furniture branch pada investment in branch sebesar 1.200. Kemudian ada cash in transit 2.500, inventory in transit 2.200 pada investment in branch sebesar 4.700. Selanjutnya, untuk jurnal terkait akun home office pada buku branch, itu ada inventory in transit pada home office 6.000, kemudian trade account payable pada home office 2.000, dan home office pada trade account receivable 1.100. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Randi dipersilakan. Izin share screen ya, Pak. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Randi. Jadi di sini exercise 4.11 ya, jadi tanggal 31 Mei 2005, branch dari Tab Company ini melaporkan net income sebesar 80.000. Terus ada 240.000 ending inventory, itu seharga bill price yang diterima dari home office yang ada 25% markup-nya dari bill price juga. Terus di tanggal 31 Mei itu saldo dari allowance for overvaluation di home office itu sebesar 200 kredit. Nah, kita harus ngejurnal dari informasi yang sudah didapatkan barusan. Ini jawabannya. Yang pertama kita ngejurnal net income yang dilaporkan dari branch ya. Jadi jurnalnya branch pada branch income sebesar 80.000. Lalu kita ngejurnal juga dari yang ini ya, penyesuaian dari allowance for overvaluation yang terrealisasi udah berapa. Nah, itu kita dapatkan dari, kita cari dulu yang saldo allowance-nya dari ending inventory, itu 25% dikali 240.000,
Jadi itu dapat 60.000, baru kita kurangin sama saldo akhir yang tadi di kredit sebesar 200.000. Jadi 200.000 dikurang 60.000, kita dapatkan 140.000. Jadi jurnalnya allowance for overvaluation of inventories pada realized gross profit sebesar 140.000. Lalu yang terakhir, setelah kita dapat branch income sama realized gross profit-nya, itu kita tutup ke income summary. Tinggal kita jurnal di debit branch income sama realized gross profit sebesar 80.000 dan 140.000. Lalu kita kreditkan income summary sebesar 220.000. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Randi. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Najmi. Apakah Najmi sudah siap? Sebentar Pak, lagi menyiapkan dulu. Apakah saya terlihat? Sudah, Najmi. Maaf. Oke. Ini ada soal workbook nomor 7. Di sini ada soalnya. Ini adalah laporan posisi keuangan kantor pusat Herisan dan cabang pada 1 Januari 2020. Ini kasih tahu ada laporan keuangan dari home office sama balance-nya. Terus di bawah ada beberapa transaksi. Nah, yang pertama, pengiriman dari kantor pusat ke cabang dilakukan sejumlah 6.600.000.000 dan markup-nya 10 juta di atas harga pokok. Nah, terus kita bikin bikin jurnal branch office pada sebesar 7.200, ini di dalam ribuan, 7.260 dan shipment-nya 6.600. Nah, karena tadi markup-nya 10%, jadi unrealized profit-nya itu 660.000. Nah, jadi jumlahnya itu di branch office sebesar 7.260.000. Terus di branch-nya itu di jurnal shipment pada home office sebesar jumlah totalnya yaitu 7.260.000. Terus selanjutnya nomor 2 itu penjualan cabang ke pelanggan sebesar 11.800.000.000. Terus kantor juga menjual langsung ke pelanggan sebesar 14.500.000.000. Nah, jadi kita jurnalnya di home ini langsung aja accounts payable pada sales sebesar 14.500.000 dan tadi branch-nya juga melakukan penjualan sehingga dilakukan jurnal accounts payable pada sales sebesar 11.800.000. Terus nomor 3, pembelian dari supplier cabang untuk cabang ini 1.152.000.000 dan buat kantor pusat ini sebesar 12.350.000 sehingga dibikin jurnalnya. Purchase pada account payable sebesar 12.350.000 dan untuk cabangnya 1.152.000.000. Terus selanjutnya nomor 4 ada penagihan dari penjualan ke pelanggan. Cabang menagih sebesar 12.185.000.000 dan kantor pusat menagih sebesar 14.105.000.000. Jadi dibikin jurnalnya itu cash pada accounts payable untuk home office-nya atau pusatnya 14.105.000.000 dan untuk branch-nya ini sebesar 12.185.000.000. Terus nomor 5, cabang mengirimkan kas ke kantor sebesar
cabang mengirimkan kas ke kantor pusat sebesar 4 juta. Jadi nomor 5 ini karena karena pusat yang menerima uang, jadi cash pada branch office sebesar 4 juta, dan branch yang ngasih uang jadinya cash pada home sebesar 4 juta. Terus nomor 6, dalam membayar hutang, cabang tuh mengeluarkan uang 980 juta dan kantor pusat membayar 12 miliar 400 juta. Jadi kalau membayar hutang biasa aja, account payable pada cash sebesar 12 miliar 400 juta, sedangkan di branch-nya itu sebesar 980 juta. Terus nomor 7, membayar biaya operasi, cabang itu sebesar 945 miliar juta, dan kantor pusat itu 4 miliar 15 juta. Biasanya jurnalnya operational expense pada cash, dan di sini juga operational expense pada cash sebesar 945 juta. Terus selanjutnya nomor 8, kantor pusat itu bayar biaya iklan atau advertising expense. Jurnalnya jadi separuhnya itu dibebankan ke cabang. Jadi sini branch, jadi dibagi dua, 100 juta ke cabang, 100 juta ke pusat. Di kantor home office-nya itu bikin jurnalnya branch pada advertising expense-nya 100.000, tapi karena itu kantor cabang, jadi tetap dibikin juga jurnal advertising expense pada cash. Jadi awalnya itu advertising expense pada cash 200 juta, tapi karena dibebankan separuhnya, jadi dibikin jurnal juga branch pada advertising expense sebesar 100 juta. Nah, sedangkan di branch-nya ini, karena tadi dibebankan separuhnya, jadi tulisnya advertising expense pada home office sebesar 100 juta. Terus nomor 9 itu penyusutan aset tetap kantor pusat itu sebesar 78 juta dan cabang itu sebesar 38 juta. Jadi aset tetap cabang ini dikelola sendiri oleh cabang. Jadinya bikin depreciation expense sendiri. Jurnalnya ini depreciasi expense pada fixed asset karena dia langsung nulisnya net fixed asset, nggak pakai akumulasi, jadi kreditnya fixed asset sebesar 78 juta. Terus di home office-nya itu sama aja, depreciation expense pada fixed asset sebesar 38 juta. Terus nomor 10, biaya operasi yang sebelumnya telah dicatat oleh kantor pusat, termasuk nomor 7, dialokasikan ke cabang sebesar 150 juta. Nah, jadi kan tadi karena dialokasikan ke cabang, jadinya si home office ini ngejurnal branch office pada operational expense sebesar 150 juta, dan si branch-nya ini ngejurnal operation expense pada home office sebesar 150 juta. Terus ini keterangan pada tanggal 30 Desember 2020, persediaan kantor pusat adalah 5.134, persediaan cabang 1 miliar 40 juta, di mana 182 jutanya ini diperoleh dari pemasok luar. Terus saudara diminta membuat isi riwayat jurnal 1-10 menggunakan periodik. Terus yang kedua itu mempersiapkan jurnal penutup untuk cabang serta jurnal penyesuaian, dan terakhir menyajikan neraca. Jadi pertama di sini kita bikin dulu jurnal penutup sama jurnal penyesuaian. Pertama kita nutup dulu income. Jurnalnya yang pertama ada yang dicatat oleh home office adalah branch office pada income from branch sebesar 2 miliar 15 juta. Terus ada unrealized profit pada income from branch-nya 686 juta. Terus bikin jurnal penutup
Di sini ada sales sebesar 14.500 juta, income from branch-nya 2.737 2.737 juta, terus ada inventory ending-nya 5.134 juta, terus ada shipment branch-nya 6.600 juta, terus di situ pada kreditnya pertama income summary 5.233 juta, terus ada inventory beginning-nya 7.345 juta, terus ada advertising expense-nya sebesar 100 juta, ada operational expense-nya 3.865 juta, depreciation expense-nya 78 juta, dan purchase-nya 12.350 juta. Terus kalau buat home office-nya, buat branch-nya ini bikin jurnal penutup, yaitu sales 11.800 juta, inventory ending-nya 1.040 juta, terus di kredit ke income summary 2.151 juta, terus inventory beginning-nya 1.144 juta, terus buat shipment-nya 7.260 juta, terus advertising expense 100 juta, buat operational expense-nya 1.095 juta, depreciation expense-nya 38 juta, dan purchase-nya 1.152 juta. Terus juga di sini nutup income summary pada home office-nya sebesar 2.051.000. Terus ini dibikin juga buat home office-nya. Income summary-nya ditutup juga pada RE tadi sebesar 5.233 juta. Terus langsung aja kita bikin neracanya. Tadi tinggal kita masukin aja yang di jurnal sama yang di tabel atas ini. Nah, tabel atas ini kita tambahin sama jurnalnya. Jadi intinya ketemu, nanti hasilnya ada cash sebesar sekian, terus ntar asetnya dijumlahin dan dimasukin buat account payable, liability, unrealized profit-nya, terus home office-nya juga masukin sini. Sama biasa ekuitasnya ada share capital sama return earning. Ntar ketemu hasilnya balance sebesar 52.899.500. Nah, tadi buat ngitung unrealized profit-nya itu pertama kita ngitung dulu inventory beginning-nya pas tanggal 1 Januari itu kan sebesar 1.144 juta. Nah, ini si shipment-nya itu sebesar 7.260 juta. Nah, kita jumlahin yang CO GAV-nya sebesar 8.404 juta. Terus kita kurangi sama inventory ending sebesar 858 juta. Terus ketemu COGS-nya sebesar 7.546 juta. Ini kan ngitungnya pakai markup 10%. Nah, terus COGS yang tanpa markupnya itu 6.860.000, sehingga ketemu unrealized profit semuanya adalah 686 juta. Udah sekian untuk soal 7 ini. Izin tutup share screen. Baik, terima kasih Najmi. Untuk selanjutnya, Veron dipersilakan. Oke, jadi di sini bakal ngejelasin problem 45. Sebelumnya aku akan membacain soalnya dulu. Jadi di sini diketahui bahwasanya kantor pusat perusahaan Trudy itu dia menagih pengiriman barang dagangan ke cabangnya si Savoy sebesar 140% dari home office. Terus di soal jika diketahui beberapa transaksi. Yang pertama itu kantor pusat mengirimkan barang dagangan dengan biaya kantor pusat itu sebesar 110.000 ke cabang Savoy. Terus di cabang Savoy menjual barang dagangan tunai senilai $80.000. Tetapi yang ditagih oleh kantor pusat itu sebesar $70.000 dan mengeluarkan biaya operasional sebesar 16.500 dan semua itu dibayar secara tunai. Selanjutnya persediaan fisik yang diambil oleh persediaan fisik pada akhir tahun oleh si cabang Savoy ini sebesar $82.460 dengan harga yang ditagih dari kantor pusat. Nah, di sini menggunakan sistem perpetual ada dua yang disuruh. Yang pertama adalah mencatat semua entry jurnal termasuk entry penutup dalam catatan akuntansi Savoy cabang perusahaan Trudy. Kemudian yang kedua juga mencatat termasuk penyesuaian overvaluation persediaan akun.
Dan yang kedua disuruh untuk berdasarkan yang periodiknya. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah si Savoy Brands yang harus mencatat dulu penerimaan inventorinya, yakni inventories pada home office sebesar 154.000 dari 110.000 dikali 1,4. Terus untuk mencatat penjualan dan COGS-nya itu ada cash COGS pada sales dan inventory sebesar cash 80.000, COGS 70.000, sales 80.000 dan inventory-nya 70.000. Terus yang ketiga untuk mencatat expense-nya itu adalah operating expense pada cash sebesar 16.500. Terus untuk mencatat adjust ending inventory pada bill price-nya yaitu adalah COGS pada inventory sebesar 1.540 didapat dari 154.000 dikurang 70.000 kemudian dikurang dari 82.460. Selanjutnya untuk mencatat penutupan revenue dan expense, jurnalnya adalah sales income summary pada COGS dan operating expense. Sales-nya sebesar 80.000, income summary-nya 8.040, COGS-nya 71.540 dolar, operating expense-nya 16.500 dolar. Terus yang terakhir untuk mencatat net loss-nya yaitu adalah home office pada income summary sebesar 8.040 dolar. Selanjutnya ada di jurnal home office. Nah, di jurnal home office ini ada jurnal yang pertama yaitu adalah untuk mencatat barang dagangan yang dikirim ke cabang Savoy ditagih sebesar 40%. Jurnalnya investment in Savoy Brands 154.000 pada inventories 110.000 dan allowance for overvaluation of inventory sebesar 44.000 yang didapat dari 110.000 dikali 0,40. Kemudian yang kedua income untuk mencatat net loss-nya adalah income Savoy Brands pada investment in Savoy Brands sebesar 8.040. Terus yang ketiga yaitu adalah untuk mencatat pengurangan penyisihan hingga jumlah yang berakhir. Terus itu jurnalnya allowance for overvaluation of inventory pada realized gross profit sebesar 20.440 dolar. Nah, itu tuh ada diketahui langsung didapat 20.440-nya itu diperoleh dari balance of allowance before adjustment sebesar 44.000 terus required balance after adjustment yaitu 23.560 sehingga selisihnya didapat 20.440. Terus terakhir jurnal penutupnya itu adalah realized gross profit sebesar 20.440, income summary 12.400 dan income Savoy Brands sebesar 8.040. Selanjutnya yang kedua itu dalam pencatatan periodiknya. Yang pertama Savoy Brands yang mencatat shipment from home office pada home office sebesar 154.000, terus mencatat cash pada sales sebesar 80.000, terus mencatat operating expense pada cash sebesar 16.500, kemudian mencatat sales inventory, income summary pada shipment from home office dan operating expense, sales-nya sebesar 80.000, inventories-nya sebesar 82.460, income summary-nya 8.040, shipment from home office-nya 154.000, operating expense-nya 16.500. Kemudian jumlah penutup net loss-nya yaitu adalah home office pada income summary sebesar 8.040. Kemudian pada pencatatan home office-nya yaitu ada investment in Savoy Brands pada sebesar 154.000, pada shipment to brands 110.000, terus allowance for overvaluation of inventory sebesar 44.000. Kemudian jurnal yang kedua ada income Savoy Brands pada investment in Savoy Brands sebesar 8.040, jurnal allocation for overvaluation of inventories pada realized gross profit sebesar 20.440, serta jurnal penutup terakhir yaitu realized gross profit pada income summary dan income Savoy Brands dengan nominal realized gross profit sebesar 20.440 dolar, income summary-nya 12.400 dolar, serta income Savoy Brands sebesar 8.040 dolar. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Veron. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Nada.
Iya, sebentar. Izin share ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Udah ya? Masih loading nggak ada? Oh, belum. Sudah terlihat. Ya, selanjutnya exercise 412. Tillman Textile Company sama branch-nya di Toledo. Tanggal 1 Maret, home office. Akun allowance for overvaluation inventory-nya ada credit balance sebesar 32.000. Terus selama Maret dikirim merchandise ke Toledo branch sebesar 36.000 dan ada markup sebesar 40%. Lalu tanggal 31 Maret ada net loss sebesar 11.500 dan ending inventory-nya 25.000. Nah, yang pertama home office cost of branch inventories tanggal 1 Maret 2005 itu dari 32.000 dibagi dengan markup-nya 40% dikurang 32.000, maka 80.000 dikurang 32.000 jadinya 48.000. Terus selanjutnya journal entry-nya untuk allowance of overvaluation inventories. Itu unrealized profit inventory in Toledo branch pada realized gross profit sebesar perhitungannya itu dari beginning balance-nya 32.000, terus penambahan di bulan Maret yaitu sebesar 60.000 dikurang dengan 36.000 sebesar 24.000 dan dikurang dengan ending balance-nya sebesar 25.000 dikali 40% yaitu 10.000, maka mendapat angkanya 46.000. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Nada. Izin menyampaikan, Pak, ini sudah selesai untuk presentasinya. Oke ya, kalau sudah selesai, saya rasa kalian ini aja, saya off-kan dari Zoom, tapi tolong kerjakan yang ini ya, yang sisanya dari buku latihan ini sama yang konsinyasi. Kerjakan sampai itu. Terus untuk minggu depan, persiapkan pelajari dulu tentang ini pembubaran partnership atau firma. Saya mau cepat ya, nanti ada waktu 1 minggu, saya ingin kuis yang agak serius gitu. Kalian bisa latihan. Oke, ya. Selamat belajar. Semoga kalian saya titip satu ya, ini COVID merajalela, tolong hindari perilaku yang ini yang memang nggak sehat ya, terutama kumpul-kumpul sama teman dan sebagainya. Kalau bisa ada keluarga hajatan pun kalau bisa kalian hindari. Kalau tidak hindari, kalian pakai masker rangkap dan jangan buka mulut ya, jangan menunjukkan mulut, itu banyak kesalahan terjadi di situ itu. Sama juga jangan dipost ke media sosial. Saya ada yang protes ke saya gitu, kayaknya endorser dia. Memang kalian boleh aja cari uang, tapi jangan sampai ketika cari uang kalian menunjukkan perilaku yang nggak pas sebagai mahasiswa Mekanstan. Tolong diingatkan semua ya, ini 2 hari ini 3 keluarga dosen meninggal. Kemarin bapaknya Pak Ragil Kuncoro, hari ini suaminya Bu Iin Indrawati sama Bu Kusnaini. Ini serius banget, jadi kalian harus jaga semua. Jangan sampai semakin banyak orang yang meninggal karena COVID ya. Tetap sehat ya, jaga protokol dan belajar saja yang serius. Terima kasih. Saya tutup kelas kita ya. Silakan nanti ya Rizky kamu tutup, saya leave duluan. Terima kasih. Bapak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.